Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar PKN. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Tita. Yang kedua, Aisutiani. Yang keempat, Eka Aprilianti. Yang kelima, Dea Rahayu. Yang keenam, Nanin Wulandari. Yang ketujuh, Aura Pingge. Dan yang kedelapan, Pipit Fitriawati. Di sini kami akan menjelaskan model pembelajaran di kelas tinggi. Sebelum masuk ke model pembelajaran, kita harus mengerti dulu pengertian tentang model dan pembelajaran. Model adalah sebuah tiruan dari benda atau keadaan. Sedangkan pembelajaran, proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ciri dari model pembelajaran yaitu menurut Hamiyah dan Zauhar, ciri-ciri model pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan teori pendidikan, teori belajar tertentu. 2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. 4. Memiliki perangkat bagian model. Dan yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Adapun pengertian model pembelajaran akan disampaikan oleh Aura Pingge. Kami persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Sedangkan menurut Joyce dan Well, dalam Rusman berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas ataupun di lingkungan belajar lain. Model pembelajaran yaitu gambaran atau konsepsi bagaimana sebuah pembelajaran dilakukan ataupun pola-pola pembelajaran. Model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning menurut para ahli. Menurut Udin Syaifuddin, CTL menekankan kepada proses pengalaman secara langsung serta tidak mengharapkan siswa hanya menerima pelajaran tetapi menemukan sendiri materi pembelajaran. Sedangkan menurut Johnson menjelaskan bahwa model pembelajaran CTL merupakan konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Setiapianti mengenai model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Model pembelajaran CTL. Model pembelajaran CTL merupakan metode belajar mengajar dengan menyajikan aktivitas tanya jawab secara lisan terkait aktivitas sehari-hari peserta didik, agar materi yang tersaji memberikan manfaat sesuai maksud pembelajaran tersebut. Pembelajaran sebaiknya tidak hanya difokuskan pada pemberian pembekalan kemampuan yang bersifat teoretis saja, akan tetapi bagaimana agar pengalaman belajar yang dimiliki siswa itu senantiasa terkait dengan permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di lingkungan. Model pembelajaran CTL di dalam mata pelajaran PKN, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memfokuskan pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari pernyataan di atas terlihat jelas bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki posisi yang begitu signifikan dalam kehidupan, karena PPKN tidak hanya memberikan konsep, akan tetapi memberikan keterampilan dan sikap moral kepada siswa, serta dapat menyiapkan dan menciptakan generasi muda menjadi warga negara yang lebih baik. Untuk pembelajaran PPKN yang lebih memberdaya siswa, yakni menerapkan model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Salah satu model pembelajaran yang diterapkan diyakini dapat memberdayakan siswa adalah dengan menggunakan model pembelajaran CTL. Selanjutnya akan dijelaskan Bu Nanin. Sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah model pembelajaran CTL
yaitu satu, meningkatkan daya pikir peserta didik guna berkegiatan belajar mengajar lebih signifikan dengan belajar mandiri, menemukan maupun mengonstruksikan secara mandiri, mengimplementasikan pengetahuan baru miliknya. Yang kedua, yaitu menjalankan seberapa jauh aktivitas inquiry bagi keseluruhan topik. Yang ketiga, meningkatkan keingintahuan peserta didik melalui pemunculan pertanyaan. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar agar mampu mengoptimalkan keaktifan daya belajar selama bekerja sama secara berkelompok. Menciptakan model sebagai percontohan dari kegiatan belajar mengajar melalui ilustrasi, model, dan lain-lain. Selanjutnya, membiasakan diri guna merefleksi setiap aktivitas belajar mengajar yang dilaksanakan. Lalu melaksanakan asesmen yang sebenarnya melalui bermacam metode. Pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat ditransfer dari suatu permasalahan ke permasalahan lain, dari satu konteks ke konteks yang lain. Pembelajaran CTL sebagai suatu pendekatan melalui 7 asas atau komponen yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu konstruktivisme, adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan menurut konstruktivisme. Pengetahuan itu memang berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksi dari dalam diri seseorang menurut Sanjaya 2006. Dan menemukan proses inquiry. Komponen kedua dalam CTL adalah inquiry. Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencairan dan penemuan melalui proses berpikir secara umum. Proses inquiry dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesa, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Lalu menurut Mulyasa 2009, menyebutkan ada 6 keterampilan bertanya dalam kegiatan pembelajaran, yakni pertanyaan yang jelas dan singkat, memberi acuan, memusatkan perhatian, memberi giliran, dan menyebarkan pertanyaan, pemberian kesempatan berpikir, dan pemberian tuntunan. Dalam pembelajaran melalui CTL, guru tidak menyampaikan informasi begitu saja, akan tetapi memancing agar siswa dapat menemukannya sendiri. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ai Sutiani. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu masih dengan tujuan CTL, masyarakat belajar atau learning community. Didasarkan pada pendapat Vygotsky bahwa pengetahuan dan pemahaman anak banyak dibentuk oleh komunikasi dengan orang lain. Permasalahan tidak mungkin dipecahkan sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Konsep masyarakat belajar learning community dalam CTL, hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain, teman antar kelompok, sumber lain, dan bukan hanya guru saja menurut Sanjaya. Kemudian pemodelan atau modeling. Pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap modeling. Merupakan azas yang cukup penting dalam pembelajaran CTL. Sebab melalui modeling siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoritis atau abstrak, yang dapat memungkinkan terjadinya verbalisme, masih menurut Sanjaya. Refleksi atau reflection. Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Kemudian, menurut Muslih, penilaian yang sebenarnya, authentic assessment, merupakan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran atau informasi tentang perkembangan pengalaman belajar siswa. Kemudian, dari kelebihan model pembelajaran CTL ini ada beberapa. Menurut Raharjo menuliskan ada beberapa keunggulan dari model pembelajaran CTL, meliputi pertama, peserta didik berkontribusi secara aktif selama proses pembelajaran. Peserta didik yang kedua bisa berpikir kreatif dan kritis. Ketiga, memicu kesadaran bagi peserta didik terkait apapun yang mereka pelajari. Keempat, memilih informasi berlandasan kebutuhan peserta didik tanpa campur tangan tenaga pendidik. Kelima, kegiatan belajar mengajar cenderung menyenangkan. Keenam, memotivasi peserta didik agar bekerja secara efektif dalam berkelompok. Nah, yang terakhir, membentuk sikap kerjasama yang baik antar individu ataupun kelompok. Lalu selanjutnya, untuk kekurangannya akan dibacakan oleh Dea.
Pada Dea, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan model pembelajaran CTL. Kekurangan model pembelajaran contextual teaching and learning. Meski model pembelajaran CTL mempunyai bermacam keunggulan, namun metode ini pun tetap mempunyai kekurangan. Terdiri atas satu, kurangnya efektif sebab memerlukan waktu lumayan lama selama proses pembelajaran. Kedua, pada tahap belajar mengajar menggunakan model CTL bakal terlihat jelas peserta didik yang berkemampuan tinggi dan peserta didik. Ketiga, berkemampuan kurang. Selanjutnya, memicu rasa kurang percaya diri pada peserta didik berkemampuan kurang. Keempat, peserta didik yang tertinggal selama kegiatan belajar mengajar mempergunakan model CTL bakal terus tertinggal dan sulit. Kelima, mengajar ketertinggalan tersebut sebab metode pembelajaran ini keberhasilan peserta didik bergantung keaktifan maupun upaya mereka. Ketujuh, tiap peserta didik tidak bisa mudah dalam penyesuaian diri maupun mengoptimalkan kompetensi mereka mempergunakan metode ini. Materi yang tepat diimplementasikan dengan model pembelajaran CTL pada mata pembelajaran PKN SD adalah pada tahap selanjutnya, mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebaiknya menggunakan model pembelajaran, yaitu salah satunya menggunakan metode pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning, agar para siswa tidak monoton pada mata pelajaran PKN dan mata pembelajaran PKN tidak membosankan. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan sangat diperlukan agar terwujud warga negara yang berpendidikan dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Pipit. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh implementasi langkah pembelajaran contextual teaching learning dalam materi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama yang harus dilakukan oleh guru yaitu kegiatan awal atau pendahuluan. 1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan apersepsi sebagai penggalian pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dipelajari. 4. Penjelasan tentang pembagian kelompok dan cara belajar. Pada tahapan ini, guru bisa melakukan pemanasan untuk membuat peserta didik fokus dan siap untuk menerima materi yang akan diajarkan. Kemudian bisa juga melakukan apersepsi atau penggalian pengetahuan awal. Sejauh mana pengetahuan awal peserta didik mengenai materi yang akan kita sampaikan. Kemudian dalam hal ini yaitu nilai-nilai Pancasila. Kita bisa bertanya terlebih dahulu mengenai poin-poin Pancasila. Misalnya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia, dan sampai yang kelima. Kemudian setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari nilai-nilai Pancasila ini tuh apa? Nah, supaya kita bisa menjadi peserta didik atau generasi yang paham atas dasar-dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian penjelasan tentang pembagian kelompok dan cara belajar. Kemudian di akhir guru menjelaskan tentang pembagian kelompok. Nah, model yang digunakan untuk menyampaikan materi nilai-nilai Pancasila ini yaitu kelompok. Nanti guru menentukan kelompoknya siapa saja dan menunjuk satu orang untuk menjadi ketua kelompok yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya nanti. Kemudian berikutnya di kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh guru. Kemudian guru berkeliling untuk memandu proses penyelesaian permasalahan. Setelah itu, siswa wakil kelompok mempresentasikan hasil penyelesaian dan alasan atas jawaban permasalahan yang diajukan oleh guru. Kemudian 3, siswa dalam kelompok menyelesaikan lembar kerja yang diajukan oleh guru. Dalam hal ini, kita bisa memberikan setiap kelompok itu pertanyaan. Misalnya untuk kelompok 1, tuliskan nilai-nilai Pancasila pada sila ke-1. Nah, tentu kita harus bertanya dulu, kelompok ini paham tidak atau tahu tidak apa bunyi dari sila ke-1 ini. Kemudian,
Kalau mereka tidak tahu, kita harus menjelaskan. Kalau mereka paham, berarti mereka tinggal melanjutkan untuk menuliskan nilai-nilai yang ada pada Pancasila poin pertama ini. Kemudian kelompok 2 diberikan permasalahan, yaitu apa nilai atau nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada sila kedua. Begitu seterusnya sampai pada sila yang kelima. Setelah mereka melakukan diskusi dengan arahan dari guru, misalnya pada sila yang pertama mereka tidak paham seperti apa sih penerapan sila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita berikan contoh, misalnya dengan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, dengan melakukan kebaikan, atau bisa juga dengan pendekatan-pendekatan yang berketuhanan seperti itu. Setelah mereka selesai melakukan diskusi kelompok, kemudian perwakilan kelompok melakukan presentasi atau menyampaikan hasil dari diskusi kelompok mereka masing-masing yang ditanggapi oleh guru dan peserta didik yang lainnya. Kemudian di kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan penutup, guru dan siswa membuat kesimpulan cara menyelesaikan soal cerita. 2. Siswa mengerjakan lembar tugas. 3. Siswa menukarkan lembar tugas satu dengan yang lainnya. Nah, di kegiatan akhir ini, guru bisa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari pada hari ini, misalnya seperti itu. Kemudian guru juga memberikan tugas kepada siswa, misalnya masing-masing kelompok membuat ringkasan materi dari apa yang telah dipelajari hari ini. Dari semua siswa diberikan tugas untuk membuat ringkasan materi, apa sih nilai-nilai Pancasila yang terkandung dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, untuk menjawab tugas tersebut, siswa bisa bertukar lembar tugas yang telah dikerjakan, misalnya kelompok 1 mengerjakan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Bisa bertukar dengan kelompok yang kedua, kelompok 3, kelompok 4, sampai kelompok 5. Nah, kegiatan ini untuk sebagai bahan evaluasi bagi guru sejauh mana peserta didik mampu memahami materi yang telah disampaikan dan akan disampaikan. Kemudian juga bisa menguatkan ingatan peserta didik mengenai materi yang dipelajari hari ini, karena mereka menuliskan ringkasan materi dengan bahasa mereka sendiri, dan itu akan lebih mudah diingat pada saat pembelajaran berikutnya. Kemudian berikutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kesimpulannya akan dibacakan oleh saya, yaitu berdasarkan hasil pembahasan ditarik kesimpulan bahwa dengan penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual teaching learning atau CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, memberi kesempatan siswa menceritakan pengalamannya yang berkaitan dengan materi atau konstruktivisme, memberi giliran kepada setiap siswa untuk bertanya, melakukan pembagian tugas pada setiap kelompok belajar, memberi petunjuk praktikum lebih jelas atau permodelan, memberi motivasi pada siswa yang pasif dalam berdiskusi sehingga dapat aktif berdiskusi dan dapat menemukan konsep materi dengan benar atau inquiry. Dan bimbingan siswa menyimpulkan hasil kegiatan dengan memberi pertanyaan pancingan refleksi sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih efektif. Sekian kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembelajaran kontekstual teaching and learning. Bila teman-teman semua ingin mengajukan pertanyaan, boleh silakan nanti bisa isi kolom komentar di YouTube. Insya Allah video ini akan kami unggah di YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.